dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 245 garing perdata garing PS garing FAUD antara pihak penggugat Senopati Mukaromah melawan tergugat Aristarkus pada hari ini tanggal 4 Mei 2021. Majelis Hakim dipersilakan untuk masuk ke ruang persidangan. Hari ini dimohon untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 2245 garing G strip perdata garing Peradilan Semu Fakultas Hukum Unif garing 2021 antara pihak penggugat Senopati Mukaromah melawan tergugat Aristarkus menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sebelum agenda kita lanjutkan, Majelis Hakim akan memeriksa kelengkapan surat menyurat dari penggugat dan juga tergugat. Pada saudara penggugat, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Apakah saudara sendiri? Didampingi dengan kuasa hukum. Baik, apakah saudara membawa surat kuasa? Oh iya. Baik, silakan tunjukkan ke hadapan hakim. Silakan mendampingi penggugat untuk maju ke depan pemeriksa. Silakan maju ke depan. Baik, silakan kembali. Saya pada pihak tergugat, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Dalam hal ini kami mewakili atas nama kuasa hukum tergugat yang mulia. Baik, apakah saudara membawa surat kuasa saudara? Membawa yang mulia. Baik, silakan maju depan. Oke, sini. Ini silakan maju lagi untuk memeriksa surat kuasa. Ya. Oke. Kuasa dari ini. Oke. Baik. Baik, silakan kembali. Terima kasih. Baik, pada pihak penggugat dan juga tergugat, sebelum sidang kita lanjutkan, berdasarkan Permen Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim akan menawarkan dulu sebelum kita lanjutkan untuk bermediasi. Bagaimana untuk saudara penggugat dan juga tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya. Apakah saudara bersedia untuk melakukan mediasi, karena kita melihat bahwasanya dalam persidangan ini kita mengutamakan mungkin review, maksudnya pengadilan sebagai upaya akhir. Baiknya jika kedua belah pihak dapat menyelesaikan hal itu terlebih dahulu sebelum lanjutkan perkara. Bagaimana pada saudara penggugat juga tergugat? Sepakat yang mulia. Baik, apakah kedua belah pihak sudah memiliki mediator sendiri atau bagaimana disiapkan dari pengadilan? Sudah ada yang mulia. Sudah ada. Panitra, 2 minggu dari sekarang jatuh pada Tanggal 27 April 2019. Baik, kami kosong ya. 27 April. Baik, sidang karena kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan mediasi dan mediatornya sudah disepakati bersama, sudah ada dari pengadilan, maka sidang akan kita lanjutkan 2 minggu dari sekarang, yang jatuh pada tanggal 27 April 2021. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Baik, dalam berakhirnya persidangan pada hari ini, hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memeriksa dan menghadiri perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 245 garing perdata garing PS garing FAUD antara pihak penggugat Senopati Mukaromah melawan tergugat Aristarkus pada hari ini tanggal 27 April 2021. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Baik, silakan duduk. Oke, kita mulai ya. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 2245 garing G strip perdata garing Peradilan Semu Fakultas Hukum Unif garing 2021 antara pihak penggugat Senopati Mukaroma melawan tergugat Aristarkus menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, majelis hakim akan menanyakan bagaimana hasil dari mediasi karena pada sidang sebelumnya sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis hakim menawarkan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi. Bagaimana? Silakan disampaikan hasilnya. Pihak penggugat dan tergugat. Nah, silakan. Mediasi tidak menemui kesepakatan, untuk itu kami minta agar perkara ini tetap dilanjutkan di persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Pihak penggugat melakukan yang sama? Iya, Yang Mulia. Baik. Jadi kita lanjutkan karena tidak menemui kesepakatan pada tahapan mediasi, kita lanjutkan sidang pada tahapan pembacaan surat gugatan. Bagaimana pihak penggugat sudah siap dengan surat gugatannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik. Pihak tergugat sudah menerima salinan surat. Sudah Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia. Bengkulu 5 April 2021 perihal surat gugatan buat prestasi dengan nomor 245 garis miring GPDT garis miring PS garis miring FA Unit garis miring 2021 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Jalan W.R. Supratman Kadang Limun di Kota Bengkulu. Dengan hormat, perkenankanlah kami Dimas Septian Wijaya SHMH dan Muhammad Agustian SHMH, masing-masing advokat dari kantor hukum Mardi & Partners yang beralamat di Jalan Nangka nomor 1 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama Senopati Mukaroma, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu 5 Mei 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Samsul Baru nomor 16, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2021, dengan ini mengajukan gugatan ingkar janji atau poin prestasi yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Adapun gugatan ingkar janji atau poin prestasi ini diajukan kepada Aristarkus, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu 20 Mei 1980, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan pedagang, alamat di Jalan Sadang Raya nomor 1 RT 1 RW 1 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, yang untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Bahwa adapun yang menjadi pokok perkaranya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 15 September 2018 tergugat meminjam uang sebesar 100 juta rupiah kepada penggugat di rumah kediaman penggugat di Jalan Samsul Baru nomor 16 Kecamatan Muara Bangkahulu, disertai dengan adanya surat perjanjian pinjam meminjam antara kedua belah pihak. 2. Bahwa surat perjanjian pinjam meminjam antara kedua belah pihak dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dan perjanjian tersebut disaksikan oleh 4 orang saksi, yaitu Aulia Putri dan Doni Septiadis dari pihak penggugat dan Yose Hertinawati dan Mitria Nanda dari pihak tergugat. Bahwa telah disepakati bahwa pelunasan pembayaran dilaksanakan dalam jangka waktu 10 bulan. Bahwa telah disepakati bahwa setiap bulannya pembayaran cicilan senilai 10 juta rupiah. 5. Bahwa telah disepakati dispensasi keterlambatan pembayaran cicilan selama 5 hari. 6. Bahwa telah disepakati apabila tergugat menunggak pembayaran selama 2 bulan, maka penggugat dapat menggugat secara perdata ke pengadilan. 7. Bahwa para pihak dan menandatangani surat perjanjian pinjam meminjam. 8. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 tergugat telah membayar cicilan pada bulan pertama kepada penggugat senilai 10 juta rupiah. 9. Bahwa pada tanggal 15 November 2018 tergugat telah membayar cicilan pada bulan kedua kepada penggugat senilai 10 juta rupiah. 10. Bahwa pada bulan ketiga, tepatnya pada tanggal 15 Desember 2018 hingga 20 Desember 2018, tergugat tidak membayar cicilan sebagaimana mestinya. 11. Bahwa pada bulan keempat, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2019 hingga 20 Januari 2019, tergugat kembali tidak membayar cicilan. 12. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 penggugat mengajukan surat somasi yang pertama kepada tergugat dan tergugat tidak merespon surat somasi yang pertama yang diajukan oleh penggugat. 13. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 penggugat kembali mengajukan surat somasi yang kedua kepada tergugat dan tergugat kembali tidak menjawab surat somasi kedua dari penggugat. 14.
14 bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 penggugat kembali mengajukan surat somasi yang ketiga kepada tergugat dan tergugat kembali mengabaikan surat somasi ketiga yang diajukan oleh penggugat. 15 bahwa karena tidak adanya itikat baik dari tergugat untuk menyelesaikan pinjaman tersebut, maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tanggal 25 Februari 2021. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara aku berkenaan memutuskan sebagai berikut. Tuntutan pokok ataupun primer: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian pinjam meminjam. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan ikat janji ataupun luar prestasi. 4. Menuntut tergugat untuk melunasi keseluruhan sisa hutang kepada penggugat. 5. Menuntut ganti rugi. Besarnya ganti rugi harus dihitung berdasarkan kerugian baik secara material maupun imaterial. 6. Menuntut kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini. Tuntutan tambahan: atau apabila Bapak Ketua Pengadilan ataupun majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, agar berkenaan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat gugatan ini diajukan. Semoga Ketua Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu berkenan mengabulkannya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Baik, saudara penggugat, apakah saudara tetap dengan gugatan saudara tersebut? Iya, Atau ada perubahan hanya? Tidak ada perubahan yang Baik, saudara juga, saudara sudah mengetahui surat gugatan telah dibacakan tadi, sudah memahami ya? Baik, apakah saudara akan mengajukan jawaban gugatan? Kami akan mengajukan jawaban gugatan yang mulia. Untuk itu kami memohon tengah waktu 7 hari untuk mempersiapkan eksepsi atas gugatan yang disampaikan oleh saudara penggugat. Baik, bagaimana saudara penggugat? Disetujui? Setuju yang mulia. Baik, wanita 7 hari itu pada tanggal berapa? 4 Mei 2021. Baik, dengan selesai dibacakan surat gugatan oleh penggugat dan juga permohonan dari pihak tergugat tenggang waktu 7 hari untuk mengajukan jawaban gugatan, maka sidang ditunda selama 7 hari ke depan yang jatuh pada tanggal 4 Mei 2021. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Baik, dalam berakhirnya persidangan pada hari ini, hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Majelis hakim dipersilakan untuk masuk ke ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 2245/G Perdata Peradilan Semu Fakultas Hukum Univ 2021 antara pihak penggugat Senopati Mukaromah melawan tergugat Aristarkus pada hari ini tanggal 4 Mei 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum kita melanjutkan agenda sidang, seperti yang sudah agendakan kemarin, majelis hakim kembali menanyakan pada pihak penggugat dan tergugat, apakah saudara akan melakukan damai dan proses mediasi? Bagaimana pihak penggugat? Kami telah melakukan proses mediasi dan kami bersepakat untuk tetap mengajukan perkara ini yang mulia. Baik, pihak tergugat? Belum yang mulia. Untuk itu kami memutuskan untuk melanjutkan perkara ini di sidang pengadilan karena mediasi tidak memiliki kesepakatan. Baik, jika memang begitu keputusannya, maka kita akan melanjutkan agenda persidangan karena dalam sidang perdata ya begini. Hal pertama adalah hal utama yang kita junjung ya, sebelum kita lanjut pada agenda persidangan. Tapi kalau itu sudah menjadi kesepakatan bagi kedua belah pihak, baik penggugat dan juga tergugat, maka kita akan melanjutkan agenda sidang pada pembacaan jawaban gugatan.
Bagaimana saudara penggugat sudah siap dengan surat jawaban gugatannya? Kami sudah siap dengan surat jawaban gugatan yang mulia. Baik. Saudara penggugat sudah menerima suratnya? Sudah yang mulia. Baik. Silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bengkulu, 4 Mei 2021. Perihal jawaban atas gugatan nomor inter perkara 245-PDT-FS-FH-UNIT-2021 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Almega 2 SAMH, 2. Indri Oktaviani SAMH, kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat Bagus & Partners, beralamat di Jalan R. Supratman, Kadanglimun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 28 Februari 2021 bertindak untuk dan atas nama Alitarus jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan pedagang, agama Kristen, alamat Jalan Kesadang Jaya, RT 01 RW 01 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cepaka, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai tergugat melawan nama Senopati Mukarama jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan R. Supratman, Kadanglimun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai penggugat dalam eksepsi 1, bahwa benar surat perjanjian pinjam meminjam antara kedua belah pihak dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan perjanjian tersebut disaksikan oleh 4 orang saksi, yaitu Doni Septriadi, Aulia Putri, Yosi Herlinawati, dan Fitria Nata Putri. Tetapi dalam pembuatan surat perjanjian, surat tersebut hanya ditandatangani oleh 1 saksi dari masing-masing pihak, yaitu Doni Septriadi dari pihak penggugat dan Yosi Herlinawati dari pihak tergugat. Padahal seharusnya surat perjanjian dibuat dan ditandatangani minimal 2 orang saksi dari masing-masing pihak. Maka kami meminta agar surat perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah. 2. Bahwa gugatan tergugat tidak disusun secara sistematis. Gugatan tergugat tidak jelas dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap tergugat terlalu mengada-ngada, seperti poin 11 bahwa sebenarnya tergugat telah mendatangi rumah penggugat yang terletak di Jalan Syamsul Bahrun nomor 16 Betirin, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, tepatnya pada tanggal 16 Januari 2021. Tetapi tergugat tidak menemukan penggugat di rumahnya, dikenakan pada hari itu tergugat tidak berniat untuk membayar cicilan karena telah sebulan menunggak. Oleh karenanya gugatan kabur karena harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2018 tergugat meminjam uang sebesar 100 juta rupiah kepada penggugat di rumah kediaman penggugat di Jalan R. Supratman, Kadanglimun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, disertai dengan adanya surat perjanjian pinjam meminjam antara kedua belah pihak. 2. Bahwa benar surat perjanjian pinjam meminjam antara kedua belah pihak dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan perjanjian tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi, Aulia Putri dan Fitria Nata Putri. Tetapi dalam pembuatan surat perjanjian, surat tersebut hanya ditandatangani oleh 1 saksi dari masing-masing pihak, yaitu Doni Septriadi dan dari pihak penggugat Yosi Herlinawati dari pihak tergugat. Padahal seharusnya perjanjian dibuat dan ditandatangani minimal 2 orang saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh masing-masing pihak. Maka kami minta agar surat perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah. 3. Bahwa benar telah disepakati pelunasan pembayaran dilaksanakan dalam jangka waktu 10 bulan. 4. Bahwa benar telah disepakati bahwa setiap bulannya pembayaran cicilan senilai 10 juta rupiah. 5. Bahwa benar telah disepakati bahwa keterlambatan pembayaran cicilan selama 5 hari. 6. Bahwa benar telah disepakati apabila tergugat menunggak pembayaran selama 2 bulan, maka penggugat dapat menggugat secara perdata ke pengadilan. 7. Bahwa benar dari pihak menandatangani surat perjanjian pinjam meminjam. 8. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2018 tergugat telah mencicil pada bulan pertama kepada penggugat senilai 10 juta rupiah. 9. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2018 telah membayar cicilan pada bulan kedua pada penggugat senilai 10 juta rupiah. 10. Bahwa benar
pada bulan ketiga tepatnya tanggal 15 Desember 2018 hingga 20 Desember 2018 tergugat tidak membayar cicilan sebagaimana mestinya. 11. Bahwa gugatan penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan penggugat tidak jelas dengan dalil-dalil yang ditujukan terhadap tergugat terlalu mengada-ngada seperti pada poin 11. Sebenarnya tergugat telah di rumah kediaman penggugat di Jalan WR Supratman Kandang Ningung, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu, Kota Bengkulu tepatnya pada tanggal 16 Januari 2021. Tetapi tergugat tidak menemukan penggugat di rumahnya dikarenakan pada hari itu tergugat berniat untuk tidak membayar cicilan karena telah sebulan menunggak. Oleh karena gugatan kabur dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. 12. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2021 penggugat mengajukan surat somasi pertama kepada tergugat dan tergugat tidak merespon surat somasi pertama yang diajukan oleh penggugat. 13. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2021 penggugat kembali mengajukan surat somasi yang kedua kepada tergugat dan tergugat kembali tidak menjawab surat somasi dari penggugat. 14. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2021 penggugat kembali mengajukan surat somasi yang ketiga kepada tergugat dan tergugat kembali mengabaikan surat somasi yang diajukan oleh penggugat. 15. Bahwa benar karena tidak adanya itikat baik dari tergugat menyelesaikan pinjaman tersebut, maka penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tanggal 25 Februari 2021. Maka berdasarkan apa yang termuat di atas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu untuk berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima jawaban tergugat secara keseluruhan. 2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 3. Menyatakan bahwa surat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak sah. 14. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo ex bono. Demikian jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat. Semoga Ketua Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu berkenan mengabulkannya. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Baik, bagaimana saudara penggugat sudah memahami jawaban gugatan yang telah diajukan? Sudah memahami yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban gugatan? Kami akan mengajukan replik, tapi kami minta waktu 14 hari yang mulia. 14 hari 2 minggu ya? Bagaimana pihak tergugat menyanggupi 2 minggu untuk replik? Keberatan yang mulia, kami rasa 2 minggu terlalu lama. Baiknya kami mengusulkan 1 minggu saja yang mulia. Bagaimana pihak tergugat? Apakah cukup 1 minggu? Cukup yang mulia. Baik, saudara 1 minggu dari sekarang itu pada tanggal berapa? 11 Mei 2021. Kosong gitu ya? Tidak. Oke. Baik, sidang akan kita lanjutkan 1 minggu dari sekarang pada tanggal 11 Mei 2021 dengan agenda replik dari pihak penggugat. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Baik, dalam berakhirnya persidangan pada hari ini, hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Majelis hakim, silakan untuk masuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 245 /G perdata Peradilan Semu Fakultas Hukum Unit /2021 antara pihak penggugat Senopati Mukaromah melawan tergugat Aristarkus pada hari ini tanggal 14 Mei 2021. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pihak penggugat sesuai dengan yang kita agendakan dan juga pihak tergugat, apakah selama 1 minggu ini sudah memenuhi kata damai? Bagaimana pihak penggugat dan tergugat?
mulia, maka dari itu kami mohon sidang kita lanjutkan. Baik. Yang mulia, untuk itu kami meminta agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, sesuai dengan yang kita agendakan bahwasanya hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Bagaimana penggugat sudah siap dengan suratnya? Sudah siap, Yang mulia. Baik, pihak tergugat sudah menerima suratnya. Sudah, Yang mulia. Baik, silakan bacakan. Baik, terima kasih. Yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bengkulu 14 Mei 2021. Replik perkara perdata nomor 245-G-PDT-PS-FH-UNIT-2021. Dengan hormat perkenanlah kami Dimas Setia Wijaya SHMH, advokat atau penasihat hukum pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Mahdi and Partners, beralamat di Jalan Nangka nomor 1, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tanggal 17 Februari 2021 dengan nomor register perkara 245-G-PDT-PS-FH-UNIT-2021 yang bertindak untuk dan atas nama Senopati Mukarama, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu 5 Mei 1980, umur 39 tahun, agama Islam. Pekerjaan swasta, alamat Jalan Samsul Baru nomor 16, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan nama Aris Karkus, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu 20 Mei 1980, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan pedagang, alamat Jalan Sandang Raya nomor 1, RW nomor 1, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini mengajukan replik atas jawaban pihak tergugat. Dengan ini penggugat mengajukan replik sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam sidang gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. 2. Bahwa penggugat menjawab eksepsi tergugat pada poin kedua yang mana meminta agar surat perjanjian yang telah dibuat agar dianggap tidak sah karena memang benar surat perjanjian tersebut hanya ditandatangani oleh dua orang saksi, yaitu Yosie Rinawati dan Doni Septriadi. Kedua saksi ini merupakan perwakilan dari kedua orang saksi yang lain, yaitu Fitriana Putri dan Aulia Putri. Tetapi perjanjian tersebut dibuat dengan disaksikan oleh 4 saksi yang mana masing-masing berasal dari dua pihak penggugat dan dua pihak tergugat. Jadi penggugat meminta agar surat perjanjian tersebut tetap dianggap sah karena telah memenuhi syarat-syarat dalam pembuatan surat perjanjian. 3. Bahwa penggugat menjawab eksepsi tergugat pada poin ke-11 yang menyatakan bahwa sebenarnya tergugat telah mendatangi rumah penggugat yang terletak di Jalan Samsul Bahru nomor 16, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu, tepatnya pada tanggal 16 Januari 2021. Tetapi tergugat tidak menemukan penggugat di rumahnya dikarenakan pada hari itu tergugat berniat untuk membayar cicilan karena telah sebulan menunggak. Tetapi nyatanya tergugat tidak kembali lagi pada keesokan harinya pada tanggal 17 Januari 2021 untuk melunasi hutangnya. Karena memang benar pada tanggal 16 Januari 2021 penggugat sedang tidak berada di kediamannya dan berharap agar tergugat kembali datang ke rumahnya pada tanggal 17 Januari 2021 atau sampai tanggal 20 Januari 2021 sebagai bentuk itikat baik yang dilakukan oleh tergugat dalam pelunasan hutang tersebut. Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang terhormat agar memberikan keputusan sebagai berikut. Tuntutan primer 1. Menolak eksepsi atau jawaban tergugat secara keseluruhan. 2. Menerima dan mengabulkan gugatan dan replik penggugat secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, menyatakan surat perjanjian yang telah dibuat dianggap sah. Tuntutan tambahan subsidiar, apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik penggugat atas jawaban tergugat. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Baik, bagaimana tergugat sudah mengerti dengan replik yang dibacakan oleh penggugat? Sudah, Yang mulia. Baik, apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik yang diajukan oleh penggugat? Ya, Yang mulia, kami akan mengajukan duplik dan untuk itu kami meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, bagaimana pihak penggugat? Apakah cukup untuk 7 hari? Cukup, Yang mulia. Baik, tadi kan 7 hari jatuh pada tanggal berapa? 25 Mei
Baik, sidang akan kita lanjutkan dengan agenda pembacaan duplik oleh penggugat pada tanggal 25 Mei 2021. Para pihak penggugat dan juga tergugat tidak ada lagi pemanggilan surat panggilan karena ini adalah panggilan resmi dari persidangan. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Baik, dalam berakhirnya persidangan pada hari ini, hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 245/G Perdata/Pengadilan Semu Fakultas Hukum Unik/2021 antara pihak penggugat Senopati Mukarramah melawan tergugat Aristarkus pada hari ini tanggal 25 Mei 2021. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada pihak penggugat dan tergugat, apakah sudah memenuhi kata damai selama beberapa hari ini? Belum, Yang Mulia. Maka kami mohon untuk persidangan tetap dilanjutkan. Baik, Pak saudara penggugat, bagaimana? Belum, Yang Mulia, kami mohon agar persidangan ini tetap dilanjutkan. Baik, karena tidak memenuhi kata sepakat dan damai, maka agenda sidang kita lanjutkan dengan pembacaan duplik oleh penggugat. Bagaimana saudara penggugat sudah siap dengan suratnya? Siap, Yang Mulia. Baik, saudara penggugat sudah menerima salinan surat duplik? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan, saudara tergugat. Izin membacakan, Yang Mulia. 21 perihal duplik tergugat dengan nomor register 245/GPDT/Peradilan Semu/FH/Unif/2021 kepada yang terhormat Ketua Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu di Bengkulu. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Laneda Kuba SHMH, 2. Indra Topiani SHMH. Kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum kantor advokat Barus & Partner beralamat di Jalan WR Supratman, Kandang Limun, Kecamatan Muara, Bangkahulu, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus 28 Februari 2021 bertindak untuk dan atas nama Aristarkus, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu 20 Mei 1980, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan pedagang. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Melawan nama Senopati Mukarramah, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu 5 Mei 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Syamsul Bahrun nomor 19, Kecamatan Muara, Bangkahulu, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Untuk dan atas nama tergugat, kuasa hukum tergugat dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat. 2. Bahwa tergugat tetap teguh pada pendiriannya dengan menganggap bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dianggap tidak sah karena seluruh saksi tidak menandatangani surat perjanjian, dalam artian hanya satu saksi dari masing-masing pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut, dan perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam pembuatan surat perjanjian. 3. Bahwa tergugat pada tanggal 17 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 tergugat harus mengambil barang dagangan ke Jakarta selama 3 minggu, maka oleh karena itu tergugat tidak dapat kembali untuk membayar hutang, dan ketika ia kembali tergugat telah menerima 3 surat somasi dari penggugat. Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Semu
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut. Tuntutan pokok atau primer. 1. Menerima duplik tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam jawaban gugatan semula. 2. Menerima duplik tergugat secara keseluruhan. 3. Menerima permohonan tergugat secara keseluruhan. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam eksepsi tergugat semula. Tuntutan tambahan subsidiary. Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aqua et bono. Demikian duplik atas teritori penggugat. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Baik, terima kasih. Bagaimana pihak penggugat telah mengerti dengan duplik yang dibacakan? Mengerti yang mulia. Baik. Dengan dibacakannya duplik, maka agenda sidang akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti. Bagaimana saudara penggugat sudah siap dalam buktinya? Belum yang mulia, kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Bagaimana? Cukup waktu 7 hari untuk mempersiapkan alat bukti? Terlalu lama yang mulia, kami rasa waktu 3 hari cukup. Baik, kami rasa setelah majelis hakim berdiskusi, pemeriksaan alat bukti akan dilaksanakan 7 hari dari sekarang. Bisa dimengerti ya, saudara penggugat? Baik, Mbak Neta, 7 hari dari sekarang itu pada tanggal berapa? 1 Juli. Baik, pada saudara penggugat dan juga tergugat tidak akan ada lagi pemanggilannya melalui surat resmi dari pengadilan, karena ini dianggap sebagai panggilan resmi dari persidangan. Bisa dimengerti ya? Baik, dengan ini sidang menyatakan ditutup. Baik, dengan berakhirnya persidangan pada hari ini, hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 245/G Perdata Peradilan Semu Fakultas Hukum Unip /2021 antara pihak penggugat Senopati Mukarromah melawan tergugat Aristarkus pada hari ini tanggal 1 Juli 2021. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana pihak penggugat dan juga tergugat? Apakah sudah memenuhi kata sepakat untuk berdamai sejauh ini? Belum yang mulia. Bersedia untuk melanjutkan persidangan? Bersedia. Tergugat. Pihak tergugat bagaimana? Belum yang mulia, untuk itu kami memohon agar persidangan ini tetap dilanjutkan. Baik, karena tidak ada kesepakatan untuk berdamai antara pihak penggugat dan juga tergugat, maka kita akan melanjutkan agenda persidangan, yaitu menghadirkan alat bukti. Bagaimana pihak penggugat sudah siap dengan alat bukti suratnya? Sudah siap yang mulia. Baik, apa saja alat bukti surat yang akan saudara hadirkan di muka persidangan, saudara penggugat? Kami menghadirkan alat bukti tertulis berupa surat perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh kedua belah pihak, kemudian bukti pemberian cek yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia, bukti pemberian kwitansi kepada Aristarkus, dan sertifikat tanah atas nama Aristarkus sebagai jaminan hutang. Begitupun juga kami juga menghadirkan satu orang saksi atas nama Doni Septiadi yang mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menunjukkan alat bukti surat yang saudara hadirkan. Bagi saudara tergugat silakan maju ke depan pemeriksaan. Kamu yang mengatakan kali ya?
Jadi saya kurang gitu. Ini aneh pinggir ya. Iya. Dilengkap ya. Surat dulu dikirim dulu. Baik, silakan kembali. Terima kasih saudara penggugat. Baik, majelis hakim telah memeriksa alat bukti tertulis yang dihadirkan oleh penggugat. Ya, sudah mengerti juga ya. Ada tanggapan mengenai bukti surat yang dihadirkan oleh penggugat, saudara penggugat? Tidak ada. Tidak, yang mulia. Baik, kita lanjutkan akhirnya persidangan kepada saudara penggugat. Silakan hadirkan saksi ke ruang persidangan. Saksi atas nama Dodi Septriadi silakan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Selamat siang saudara saksi. Selamat siang, ya. Saudara sehat dan siap untuk persidangan hari ini. Selamat siang. Persidangan, maka majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Ya, silakan. Ya, oke. Oke. Baik, silakan kembali. Baik, nama lengkap Dodi Septriadi dan Benar ya, mulia. umur saudara. 21 ya. Baik, pekerjaan. Tidak ada swasta. Baik, alamat. Alamat Jalan Budi Utomo nomor 3 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangka. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di muka persidangan, maka saudara wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia ya. Baik, sumpah silakan. Baik, saudara saksi. Silakan diri. Saudara saksi. Ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Silakan tuh. Bersumpah silakan kembali. Baik, kepada saudara penggugat silakan. Terima kasih. Ya. Saudara saksi, apakah benar saudara termasuk orang yang melihat bagaimana perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan si tergugat? Melihat ya. Bisa saudara jelaskan bagaimana kronologi perjanjian itu? Jadi pada saat itu ya, saya kebetulan sedang berada di posisi di rumah penggugat gitu ya. Kebetulan pada saat saya sedang berada di sana, saya melihat pihak tergugat itu datang ke rumah si penggugat. Karena posisi saya pada saat itu melihat adanya tergugat datang sama penggugat, di sana ada interaksi, ada apa tuh tergugat itu kayak ada perjanjian antara pihak tergugat dan penggugat dalam hal itu peminjaman uang. Kalau boleh tahu berapa jumlah uang yang dipinjamkan oleh penggugat terhadap tergugat? Jadi kalau untuk jumlah uang yang dipinjam dari pihak tergugat ke penggugat itu kalau saya dengar dan saya lihat itu sebesar 100 juta rupiah. Baik, saudara saksi, sebelumnya kan saudara mengatakan bahwa sebelum perjanjian tersebut dilakukan, saudara ini ada di kediaman si tergugat tersebut ya. Apakah saudara ini sebelumnya ada komunikasi dengan kedua orang yang bersengketa ini, pihak bersengketa ini untuk diajak sebagai saksi dalam perjanjian ini? Nah, kalau untuk komunikasi di awal, saya tidak ada bentuk komunikasi dalam hal perjanjian ini untuk mengajak pihak penggugat sebagai teman saya untuk mengajak saya sebagai saksi dalam hal perjanjian peminjaman uang ini. Baik. Lantas apa yang menjadi dorongan saudara yang bersedia menjadi saksi dalam perjanjian ini? Nah, kalau dorongan saya sebagai saksi karena kebetulan saya sedang berada di rumah si penggugat dan pada saat itu tergugat itu ada perjanjian dengan pihak penggugat. Karena kebetulan saya di sana, secara tidak langsung saya harus menjadi saksi karena saya yang melihat kejadian dan perjanjian tersebut yang mulia.
Cukup yang mulia. Baik, pada tergugat silakan bertanya kepada saudara saksi. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi benar bernama Doni Septriadi dan saudara menyaksikan perjanjian hutang piutang antara saudara penggugat dan saudara tergugat. Benar, Pak. Oke, tadi saudara mengatakan bahwa pada waktu itu saudara dihadirkan secara tidak sengaja atau secara tidak langsung tanpa persetujuan, tanpa ada komunikasi sebelumnya, benar seperti itu? Benar seperti itu. Ya. Oke, saudara saksi, apakah saudara dalam hal ini sebelumnya mengenal penggugat dan juga tergugat? Sebelumnya, kalau untuk pihak tergugat, saya tidak mengenali kalau pihak tergugat. Kalau untuk pihak penggugat, dikarenakan penggugat ini adalah teman saya, lantas secara langsung saya mengenali pihak penggugat. Oke, dalam hal ini saudara mengenali pihak penggugat seperti itu, sehingga dalam hal ini saudara memberikan kesaksian antara perjanjian hutang piutang penggugat dan juga tergugat, seperti itu saudara saksi. Benar ya. Baik, saudara saksi, pada waktu saudara menghadiri perjanjian hutang piutang, ada berapa orang saksi yang menyaksikan pada saat itu? Ada 2 orang saksi, Pak. Ada 2 orang saksi. Oke, baik yang mulia, sepertinya apa yang disampaikan oleh saudara saksi ini bertentangan dengan berita acara gugatan yang disampaikan oleh penggugat. Karena penggugat menyatakan bahwa ada 4 orang saksi. Jadi yang benar 4 orang saksi atau 2 orang saksi? 2 orang saksi, Pak. Saksi dari penggugat 1 dan saksi dari pihak tergugatnya ada 1. Oke, jadi pada waktu itu yang menulis dan juga menandatangani gugatan seperti itu, yang menandatangani perjanjian pada waktu itu disaksikan oleh saudara. Saudara sebagai saksi dari pihak penggugat. Benar. Nah, saksi dari pihak tergugat pada waktu itu siapa? Saya tidak mengenal kalau saksi dari pihak tergugat karena saksi dari pihak tergugat itu datang bersama dengan pihak tergugat itu, Pak. Oke. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa sebelumnya memang telah terikat perjanjian terlebih dahulu antara penggugat dan juga tergugat sehingga diajukan gugatan karena keterlambatan dari penggugat untuk membayar? Coba lagi, Pak. Apakah saudara dihadirkan sebagai saksi dalam hal ini? Apakah saudara mengetahui apa yang menjadi dasar gugatan daripada pihak penggugat dalam hal ini? Kalau untuk hal itu saya tidak mengetahui, Pak, sebelumnya. Karena saya dipanggil hanya sebatas menjadi saksi saja. Oke. Sekali lagi saya menegaskan, jadi hanya ada 1 orang saksi dari masing-masing pihak. Hanya ada 1 orang saksi, Pak. Oke. Oke, cukup yang mulia. Baik, saudara saksi Doni Septriadi, saudara benar sebagai saksi dari pihak penggugat dalam hal ini? Benar ya. Saudara mengetahui isi dari surat perjanjian antara pihak penggugat dan juga tergugat di sana? Tidak mengetahui. Saudara juga tidak mengenal saksi dari pihak tergugat, benar saudara saksi? Benar ya. Baik. Kemudian setelah saudara menandatangani tersebut, apakah ada pihak lain yang menyaksikan? Di luar dari saudara kedua, saksi dari pihak penggugat dan juga pihak tergugat, apakah ada pihak lain di sana yang menyaksikan? Tidak ada yang setahu saya. Berarti hanya ada 4 orang di sana, pihak penggugat, pihak tergugat, dan 2 orang saksi, 1 orang saksi dari penggugat dan 1 orang saksi dari tergugat. Ya, setahu saya begitu ya. Baik. Baik, cukup. Baik, majelis hakim merasa cukup untuk keterangan saksi di persidangan. Namun apabila majelis hakim merasa perlu, maka saudara akan dihadirkan kembali ke ruang persidangan. Apakah saudara bersedia? Sangat bersedia ya. Baik, saudara saksi silakan meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih yang mulia. Mohon izin yang mulia. Baik, saudara penggugat, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan? Cukup yang mulia. Baik. Baik, saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti surat dan juga saksinya? Belum yang mulia, untuk itu kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkan saksi. Mohon izin yang mulia. Silakan. Berdasarkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, waktu 7 hari terlalu lama yang mulia. Kami mengusulkan cukup waktu 3 hari bagi tergugat untuk mempersiapkan alat buktinya yang mulia. Terima kasih. Baik, setelah majelis hakim berdiskusi, maka majelis hakim merasa 5 hari adalah waktu yang cukup untuk saudara tergugat menghadirkan alat bukti dan juga saksi ke ruang persidangan. Bisa dimengerti ya, saudara tergugat? Mengerti yang mulia. Baik, kita 5 hari dari sekarang, jadi pada tanggal berapa? Tanggal 7 Juli 2021. 7 Juli 2021. Baik,
dengan ini sidang dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditunda, maksud saya, dan tidak ada lagi pemanggilan secara resmi melalui surat pada pihak penggugat dan juga tergugat karena ini adalah merupakan panggilan resmi dari persidangan. Dengan ini sidang ditutup. Baik, dengan berakhirnya persidangan pada hari ini, hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 245/G Perdata Pengadilan Semu Fakultas Hukum Unif /2021 antara pihak penggugat Senopati Mukaroma melawan tergugat Aristarkus pada hari ini tanggal 7 Juli 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum kita lanjutkan agenda persidangan, yaitu menghadirkan alat bukti surat dan juga alat bukti saksi atau ahli yang akan dihadirkan oleh tergugat, majelis hakim bertanya dulu pada pihak penggugat dan juga tergugat apakah selama ini telah memenuhi kata sepakat untuk berdamai. Bagaimana, penggugat? Belum, Yang Mulia. Kami mohon untuk persidangan ini tetap dilanjutkan. Baik, bagaimana pihak tergugat? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami minta agar persidangan ini tetap dilanjutkan. Baik, karena kedua belah pihak tidak memenuhi kata sepakat untuk berdamai, maka agenda sidang akan kita lanjutkan. Bagaimana pihak tergugat sudah siap dengan alat bukti suratnya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menunjukkan alat bukti surat yang akan saudara hadirkan. Ini, Yang Mulia. Baik, saudara tergugat silakan maju ke depan untuk memeriksa. Oke, terima kasih. Selamat kembali di masing-masing. Apakah sudah siap dengan alat bukti saksi yang sudah hadirkan? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan hadirkan saksi ke ruang persidangan. Saudara saksi silakan memasuki ruangan persidangan. Baik, silakan duduk. Baik, selamat pagi saudara saksi. Pagi, Yang Mulia. Saudara sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Sehat, Yang Mulia. Baik, sebelum majelis hakim melanjutkan, maka saudara akan diperiksa terlebih dahulu. Nah, silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Baik, silakan kembali. Terima kasih. Baik, silakan dijawab dengan jelas saudara saksi. Nama lengkap? Muhammad Jafar, Baik, tempat tanggal lahir? 25 Maret 2000, Baik, pekerjaan? dia swasta, Baik, pendidikan terakhir? SMA ya. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan di muka persidangan, maka saudara wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia ya. Baik, silakan berdiri. Silakan. Baik, disumpah. Baik, saudara saksi, silakan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Baik. Mengerti? Nanti ya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dan memberikan keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, pada kuasa hukum terlibat silakan bertanya. Saudara nama dapat pagi. Ya, saudara dalam hal ini bertindak sebagai apa? Teman saudara atau kerabat dari saudara tergugat dan tergugat? Saya kebetulan teman dekat dari tergugat. Teman dekat
Teman dekat dari tergugat. Ya. Oke, baik. Pada waktu itu ada berapa orang saksi yang hadir pada waktu perjanjian dilakukan? Pada saat itu ada 2 orang saksi, satu dari pihak penggugat, satu dari tergugat. Satu dari orang penggugat, satu dari tergugat. Ya. Saudara turut menandatangani perjanjian tersebut? Ya, Benar, saudara turut menandatangani? Benar. Oke. Baik, saudara saksi, berdasarkan apa yang disampaikan oleh saudara tergugat dalam hal ini bahwa pada tanggal 25 Maret tahun 2018 yang pada waktu itu jatuh tempo pembayaran utang kepada saudara penggugat, beliau sedang berpergian keluar kota. Benar saudara menyaksikan hal tersebut? benar. Oke, saudara tahu kemana tujuannya? Saya tidak tahu secara persis, tapi saudara tergugat sedang berada di luar kota. Oke, baik saudara saksi, apakah sebelumnya saudara memang diundang oleh saudara tergugat atau dibawa dalam hal ini untuk menyaksikan perjanjian atau seperti apa saudara saksi? Saya kebetulan pada saat itu dihubungi karena saya juga merasa dia adalah teman dekat saya oleh tetangga saya, maka dari itu saya datang ke lokasi perjanjian tersebut. Oke, saudara diundang dalam hal ini, jadi memang dibawa seperti itu Benar. oleh saudara tergugat. Benar, Pak. Oke, untuk menyaksikan perjanjian tersebut. Iya. Jadi apa yang menjadi objek perjanjian antara saudara penggugat dan tergugat? Setahu saya itu adalah perjanjian tentang piutang. Oke, apakah saudara mengetahui isi daripada perjanjian jika terjadi yang namanya one prestasi ataupun ingkar janji dalam perjanjian? Tahu. Apakah ada ketentuan yang tertulis di dalam perjanjian tersebut? Jadi misalnya saudara tergugat ini kemudian melalaikan kewajibannya untuk membayar utang karena suatu hal. Nah, apakah di sana memang tercantum bahwa jika terdapat kelalaian untuk membayar tersebut akan diajukan gugatan kepada pengadilan? Setahu saya tidak ada. Oke, setahu saudara tidak ada. Tidak. Oke, setahu saudara tidak ada. Jadi secara eksplisit memang tidak disebutkan. Tidak disebut seperti itu. Oke, ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan? Saya kira cukup, Pak. Cukup. Baik, terima kasih yang mulia. Cukup. Baik, pada pihak penggugat apakah ada yang menanyakan pada saudara saksi? Baik, saudara saksi. Tadi saudara mengatakan dari penjelasan saudara sebelumnya, saudara mengatakan bahwa saudara yang menghubungkan antara penggugat dengan tergugat. Nah, apakah saudara mengenal penggugat dan tergugat? Itu juga teman saya, tapi saya tidak mengenal secara lebih dekat. Penggugat atau tergugat? Penggugat. Penggugat. Dengan tergugat apakah saudara mengenal? Tergugat itu adalah teman saya. Teman akrab? Cukup dekat ya. Cukup dekat. Apakah benar saudara yang menyaksikan ataupun melihat waktu si penggugat dan tergugat membuat surat perjanjian itu? Saya menyaksikan, kebetulan saya juga menandatangani perjanjian tersebut dan dihadiri oleh saksi dari kedua belah pihak. Surat perjanjian itu dibuat itu di mana? Di kediaman penggugat atau tergugat atau di mana? Kediaman penggugat. Kediaman penggugat. Oke. Saudara saksi, dari keterangan saudara tadi bahwa saudara ini mengatakan saudara ini diajak oleh pihak tergugat ke kediaman penggugat untuk menyaksikan perjanjian. Lantas apa yang disampaikan dari pihak tergugat ini kepada saudara sehingga saudara mengiyakan saja ajakan tersebut tanpa mengetahui kedepannya apa yang bakal terjadi? Yang pertama karena dia adalah teman dekat saya, kemudian juga tetangga kebetulan. Maka dari itu saya tidak memiliki pemikiran yang negatif gitu kan. Dia langsung ngajak dan saya pun langsung datang ke lokasi tersebut untuk menjadi saksi dan juga ikut menandatangani dari kejadian tersebut. Atas dasar itu saja maka dari itu saya datang ke lokasi. Oke. Atas dasar hal tersebut, apa kira-kira yang saudara tergugat ini menjanjikan kepada saudara dari perjanjian tersebut? Saudara tergugat tidak menjanjikan apa-apa, hanya dia cuma minta tolong untuk hadir pada perjanjian tersebut. Seperti itu. Oke. Kemudian, apakah saudara sebelum menandatangani tersebut membaca atau tidak isi dari perjanjian tersebut? Karena dari keterangan saudara tadi bahwa tidak ada keterangan jika adanya uang prestasi akan dibawa ke pengadilan. Saya membaca isi perjanjian tersebut, tapi memang pengetahuan saya tidak ada keterangan bahwasanya kalau bila terjadi uang prestasi akan dibawa ke jalur yang selanjutnya atau jalur hukum. Oke, setelah terjadi kejadian seperti ini, bagaimana komunikasi dan hubungan saudara ini dengan tergugat?
apakah saudara tergugat ini lepas tangan saja menghilang dengan saudara saksi ini atau seperti apa? Saudara tergugat setahu saya tidak menghilang, cuman dia beberapa waktu yang lalu sempat pergi keluar kota dengan alasan ada keperluan seperti itu. Mungkin itu. Oke, bentar. Tadi saudara mengatakan bahwasanya saudara tergugat keluar kota. Apakah saudara tahu bahwasanya tergugat dan penggugat ini telah membuat perjanjian utang piutang sebelumnya? Tidak. Apakah saudara tahu tergugat ini beberapa bulan terakhir tidak membayar uang cicilan kepada saudara penggugat? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, saudara saksi yang telah mendengarkan yang sesama pertanyaan dari Majelis Hakim. Jadi, saudara benar sebagai penghubung antara pihak penggugat dan juga tergugat. Benar yang mulia. Benar ya. Namun saudara diajak terlebih dahulu sebelumnya oleh pihak tergugat. Benar. Karena mengingat saudara sebagai kerabatnya tergugat. Benar ya di sini. Benar ya. Nah, di dalam perjanjian tersebut apakah saudara menerima salinan dari perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ini? Tidak menerima. Tidak menerima, berarti artinya setelah saudara menandatangani sudah saudara lepaskan saja dari. Setahu saya salinan tersebut dipegang oleh tergugat dan penggugat. Iya, kerabat Anda yang memegang. Iya, benar yang mulia. Baik. Setelah mereka melakukan penandatanganan dan juga perjanjian ini, apakah saudara mengetahui bahwasanya terjadi konflik ataupun sengketa antara keduanya? Selepas dari kejadian tersebut, saya tidak tahu lagi bagaimana perkembangan dari kejadian utang piutang tersebut. Baik, sebelum adanya pemanggilan dari pengadilan, siapa yang memberitahu saudara pertama kali kedua belah pihak ini mengalami masalah ataupun konflik? Ada juga salah seorang kerabat juga yang Baik, berarti di luar dari pihak penggugat dan juga tergugat yang di menghubungi luar saudara. dari pihak yang ada berdasar. Berarti tidak ada penggugat dan tergugat kedua belah pihak ini untuk menghubungi saksi yang pada saat itu menandatangani. Tidak ada yang mulia. Baik. Ada yang tanya? Baik, gimana? Baik, saudara saksi, apakah dalam pembuatan perjanjian tersebut ada orang lain selain Anda dan saudara saksi yang dari pihak penggugat di dalam ruangan itu yang melihat perjanjian tersebut? Setahu saya tidak ada. Tidak ada. Oke, cukup. Baik, saudara saksi. Jadi Anda cuma diajak untuk mengikuti perjanjian tanpa diberitahu uang tersebut akan digunakan untuk apa? Benar yang mulia. Baik, majelis telah tutup untuk keterangan saudara yang muka persidangan. Namun apabila majelis hakim dirasa perlu untuk menghadirkan saudara lagi, maka saudara akan dipanggil kembali. Apakah saudara bersedia? Sedia yang mulia. Baik, saudara saksi silakan meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara tergugat, apakah masih ada saksi yang akan saudara hadirkan di muka persidangan? Cukup yang mulia. Baik, kami tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan oleh tergugat, maka sidang hari ini kita rasa cukup dan akan kita lanjutkan pada baik. Yang akan kita lanjutkan 14 hari dari sekarang. Bagaimana penggugat? Siap yang mulia. Baik, bagaimana saudara tergugat? Baik yang mulia. Baik, saudara panitera 14 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Baik, apakah jalur persidangan kosong pada saat itu? Oke. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Baik, dalam melanjutkan persidangan pada hari ini, hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Sidang pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 2245/G Perdata Peradilan Semu Fakultas Hukum Univ 2021
antara pihak penggugat Senopati Mukaroma melawan tergugat Aristarkus ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada saudara penggugat dan juga tergugat, apakah saudara sudah menemui kata sepakat untuk berdamai selama ini? Belum yang mulia, kami mohon untuk persidangan tak dilanjutkan. Baik, bagaimana saudara tergugat? Belum yang mulia. Baik, karena tidak ada kesepakatan untuk berdamai, maka sidang kita lanjutkan dengan penyampaian kesimpulan dari pihak penggugat dan juga tergugat. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara akan melanjutkan secara lisan atau tertulis? Saya rasa tidak perlu untuk dibacakan secara lisan karena sudah kami berikan salinannya. Baik, pesannya Majelis Hakim akan bertanya pada saudara tergugat, apakah saudara akan menyampaikan kesimpulan secara lisan atau secara tertulis? Tidak yang mulia, karena kami sudah menyerahkan salinan daripada kesimpulan kepada yang mulia Majelis Hakim dan juga saudara penggugat. Baik, Majelis Hakim sudah menerima salinan dari penggugat dan juga tergugat mengenai simpulan dari persidangan, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, setelah Majelis Hakim berdiskusi, maka untuk penjatuhan putusan untuk mempelajari simpulan yang disampaikan oleh penggugat dan juga tergugat, maka Majelis Hakim merasa butuh waktu 14 hari untuk memberikan putusan pada perkara ini. Bagaimana pihak penggugat? Siap yang mulia. Pada pihak tergugat bagaimana? Siap yang mulia. Baik. Panitera 14 hari dari sekarang itu pertama kali 28 Juni. Baik. Kosong berbeda persidangan pada hari ini. Baik. Baik, dengan ini sidang akan dilanjutkan pada tanggal 28 Juni 2001 dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Baik, dalam berakhirnya persidangan pada hari ini, hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 245/G perdata Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu /2021 antara pihak penggugat Senopati Mukaroma melawan tergugat Aristarkus pada tanggal 21 Juni 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada saudara penggugat dan juga saudara tergugat, mohon diperhatikan dengan baik pembacaan putusan yang akan disampaikan oleh Majelis Hakim. Saya mengerti ya, kedua pihak. Baik. Putusan nomor register perkara 245/G perdata Pengadilan Semu Fakultas Hukum Unif /2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa utang piutang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara Senopati Mukaroma jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu 5 Mei 1990, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Samsul Bahru nomor 16, Berdiri, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangulu, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini penggugat menguasakan kepada Mardianda SHH dan Ahmad Surya Fitra SHH, advokat yang berkantor di kantor hukum Mardi Partners yang beralamatkan Jalan Nangka nomor 1 Kelurahan Kota Bengkulu dan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2021 melawan Aristarkus jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu 20 Mei 1980, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan pedagang, alamat Jalan Sedang Raya RT 1 nomor 1, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam hal ini
penggugat menguasakan pada Yani Pratama Barus SHA dan Naval Rafiza SHA advokat yang berkantor di kantor hukum Barus and Partners yang beralamatkan di Jalan PR Suparman, Kandang Limun, Kecamatan Muara Bakahulu, Kota Bengkulu, dan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2021. Pengadilan Seluruh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tersebut 1. Telah membaca berkas perkara. 2. Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara. 3. Setelah mendengar keterangan saksi di pengadilan. 4. Setelah memperhatikan surat-surat yang diajukan ke persidangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hakim Anggota 1. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. 1. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah yang tercantum dalam surat gugatan. Menimbang bahwa dalam gugatan jawaban replik duplik kedua belah pihak dapat dikonstatir inti sengketa kedua belah pihak. Pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 15 September 2018 penggugat meminjam uang sebesar 100 juta rupiah kepada penggugat di rumah kediaman penggugat di Jalan Syamsul Bahrun nomor 16 Bertiring, Kecamatan Muara Bakahulu, Kota Bengkulu, disertai dengan adanya surat perjanjian pinjaman meminjam antara kedua belah pihak. Menimbang bahwa surat perjanjian pinjam meminjam antara kedua belah pihak dibuat dalam keadaan sadar dan tidak paksaan dari pihak manapun. Dan perjanjian tersebut disaksikan oleh 4 orang saksi, yaitu Doni Setriadi dan Aulia Putri dari pihak penggugat, sedangkan Yosi Helinawati dan Rizya Nanda Putri dari pihak tergugat. Yang telah disepakati bahwa pelunasan pembayaran dilaksanakan dalam jangka waktu 10 bulan dan setiap bulannya pembayaran cicilan senilai 10 juta rupiah dengan keterlambatan pembayaran cicilan selama 5 hari. Menimbang bahwa telah disepakati apabila tergugat menunggak pembayaran selama 2 bulan, maka penggugat dapat menggugat secara perdata ke pengadilan. Kemudian surat perjanjian pinjam meminjam ditandatangani oleh beberapa pihak. Menimbang bahwa pada 2 bulan pertama pada tanggal 15 Oktober 2018 dan 15 November 2018 tergugat telah membayar cicilan pada bulan pertama dan kedua kepada penggugat senilai 10 juta rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2. Baik. Selanjutnya dalam eksepsi menimbang bahwa ada jawaban, duplik dan kesimpulan tergugat. Ternyata pihak tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan. Menimbang bahwa isi eksepsi pihak tergugat sebagaimana dalam argumentasi jawaban, duplik dan kesimpulan tergugat. Menimbang bahwa dalil eksepsi pihak tergugat sebagaimana termuat dalam jawaban, duplik dan kesimpulan tergugat. Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat. Menimbang bahwa penggugat tidak memenuhi syarat-syarat dari perjanjian yang dituliskan dalam surat perjanjian, yaitu dengan saksi dari masing-masing pihak, debitur dan kreditur minimal 2 orang saksi, sehingga penggugat telah salah memahami surat perjanjian tersebut dan menganggap surat perjanjian tersebut sah. Menimbang bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pengajuan gugatan karena ketiga surat somasi yang dikirimkan oleh penggugat tidak pernah diterima oleh tergugat. Menimbang undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan tergugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah karena hukum bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah hubungan hutang piutang. 3. Menyatakan sah secara hukum bahwa surat perjanjian hutang piutang tertanggal 15 September 2021 adalah mengikat kedua belah pihak, penggugat dan juga tergugat, beserta akibat hukumnya. 4. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi karena tidak mengembalikan atau membayar hutang pinjamannya kepada penggugat sesuai waktu yang telah disetujui dalam perjanjian. 5. Menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar 80 juta rupiah. 6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau duangsong sebesar 2 juta rupiah per bulan keterlambatan setiap kali tergugat lalai atau bangkit memenuhi putusan pengadilan sejak teguran pertama sampai terlaksananya putusan. 7. Menolak untuk selain dan selebihnya. Dalam putusan 1. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp311.000.
Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh Trimulya Khusus Siregar SHMH selaku Hakim Ketua, Muhammad Habil SHMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Muhammad Agustian sebagai Hakim Anggota 2. Masing-masing anggota hakim dan putusan mana yang telah dibacakan dalam persidangan buka umum oleh Majelis Hakim. Baik, atas putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim tadi, apakah sudah bisa dipahami oleh pihak penggugat dan juga tergugat? Bisa ya. Baik, saya. Baik, apakah saudara penggugat atau tergugat akan mengajukan upaya hukum lanjutan atas putusan yang dibacakan? Kami pikir-pikir dulu. Baik, saudara tergugat bagaimana? Tidak, yang mulia. Kami tidak akan mengajukan upaya hukum. Baik, pada saudara penggugat perlu diingat bahwasanya upaya hukum lanjutan bisa saudara ajukan dalam waktu 14 hari dari sekarang, dari saat bacaan putusan ini dibaca oleh Majelis Hakim. Bisa dipahami ya? Baik, setelah dibacakan putusan maka berakhir agenda sidang pada perkara ini. Dengan ini sidang dinyatakan selesai. Baik, dalam berakhirnya persidangan pada hari ini, hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.